Kira-kira sebagai politisi, bagaimana Anda melihat Balikpapan sejauh ini? Jadi gini, kalau saya ditanya tentang melihat Balikpapan, maka itu seperti kalau satu pertandingan ya, kita ini posisikan diri ini sebagai pemainnya, pengamat atau pelatih ya. Ya. Saya ini kan memang terbilang mungkin hidup tidak cukup lama ya. Kalau sejak kita hitung 2003 sampai sekarang, anggap itu sudah cukup waktu untuk menilai, mereview tentang kota ini. Nah, satu, saya melihat bahwa kota ini, saya melihatnya dalam kapasitas saya memang bagian yang tak terpisahkan. Karena itu beda cara pandang itu. Karena saya merasakan bagian, maka tentu ada beberapa harapan-harapan yang saya inginkan ada di kota ini. Sekarang kota ini begitu pesat ya, pertumbuhan penduduk, bahkan ini angka yang paling tinggi sepanjang kota ini mengalami pertumbuhan ya, sudah 3%, sehingga prediksi saya mungkin 7-8 tahun ke depan penduduk ini bisa di angka 1 juta jiwa. Itu sudah kategori metropolitan ya, dan ini tidak main-main tuh. Jadi melihat Balikpapan ini sebagai gadis yang sedang cantik-cantiknya, tapi salah dikelola ini akan menjadi cepat perawan tua gitu. Personifikasinya gadis ya Bang ya? Iya. Iya. Iya, gimana tidak orang kita kontribusinya besar, orang datang karena kan konsepnya ada gula, ada semut ya. Betul. Ada gula, ada semut. Ya. Orang datang tiba-tiba basis kita adalah sumber daya alam. Nah itu kalau nggak dikelola pasti ini kita akan jadi kota mati gitu. Makanya ini penting. Kalau bukan kita yang berpikir konstruktif dan bahkan antisipatif, kita akan kehilangan arah. Jadi menurut saya sekarang kita kehilangan peta jalan, roadmap, kompas yang kita tidak punya. Mau kemana sih Balikpapan ini? Setelah bahkan IKN ini ditetapkan di Penajam Pasir Utara. Jadi kita tidak punya kompas sampai hari ini. Visi misi gimana Bang? Nah, kalau visi misi kan memang kita dulu mencita-citakan diri kita. Kalau konteksnya kota Balikpapan itu kan berarti rencana jangka panjangnya yang per 25 tahun tuh. Waktu disusun rencana itu dia cuma berpikir Balikpapan itu menjadi kota 5 dimensi. Itu yang ada dalam RPJP kita. Kota industri, pendidikan dan seterusnya. Jasa. Tapi apakah relevan atau tidak sekarang? Belum tentu. Orang IKN sudah terbit ke undang-undangnya, visi kita berubah. Ibaratnya kita beli satu ruko. Mohon maaf. Tadinya itu rumah. Di Rui Rahayu itu tadinya itu rumah. Sekarang tuh berubah jadi ruko semua. Apa yang berubah? Fungsi rumah atau fungsi lingkungan jadi itu? Tiba-tiba jadi zona ekonomi. Nah, saya berpikir begini, ada satu ungkapan filosofi ya. Nyamuk dengan dinosaurus itu ternyata satu angkatan. Dia adalah makhluk satu angkatan. Tapi dinosaurus itu kan punah. Nyamuk itu ukurannya menurut riset yang saya baca itu ukurannya dulu 4 kali lebih besar dari yang sekarang ini. Karena dia makannya itu adalah protein ya. Nah, sekarang kan jadi darah gitu. Jadi dinosaurus itu punah. Dia besar tapi punah. Tapi nyamuk itu bisa sampai sekarang awet hidup. Kenapa? Karena dia bisa beradaptasi. Jadi kalau sebuah kota tidak mampu beradaptasi, dia kan tidak relevan lagi dengan keadaan. Jadi orang itu atau satu kota itu akan kehilangan arah kalau dia tidak relevan lagi. Jadi ibarat kita sudah punya rumah, orang jadi ruko semua, kita tidak berubah gitu. Nah, itu tidak relevan namanya. Pertanyaan mendasar kita, apakah kota ini akan semakin relevan dengan berubahnya lingkungan di luar kita? Itu harus dijawab oleh para pemikir atau leader-leader di kota Balikpapan. Itu kegelisahan saya sekarang. Kalau Anda? Ya saya rasa gelisah. Pertama, orang sudah berubah, kita belum berubah gitu. Bahkan boro-boro mau kita merubah cara postur APBD yang terlalu teknis itu. Kita tidak berubah kok secara perencanaan sekarang ini. Padahal sudah UKN berubah, kita masih aja dengan format yang ada.